Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang tanda-tanda balik. Balik itu apa sih? Nah, jadi balik adalah seseorang yang sudah sampai pada usia tahap kedewasaan dan dibebani hukum syariat atau taklif dan mampu mengetahui dan mengerti hukum tersebut. Nah, orang yang sudah balik ini disebut dengan mukallaf. Selanjutnya ada tanda-tanda balik. Nah, di sini ada beberapa tanda-tanda balik. Yang pertama ada sempurnanya umur. Bagi anak laki-laki itu, sempurnanya umur ketika sudah memasuki umur minimal 15 tahun. Nah, sedangkan bagi perempuan, sempurnanya umur seorang anak perempuan minimal 9 tahun. Nah, tanda-tanda yang kedua yaitu keluarnya mani atau mimpi basah bagi laki-laki. Tanda seorang anak laki-laki sudah balik ialah ditandai dengan keluarnya sperma pertama, biasanya lewat mimpi merasakan kepuasan seksual. Nah, tanda yang ketiga yaitu haid atau menstruasi. Ini dialami bagi perempuan ya. Tanda seorang sudah balik ialah saat seorang anak perempuan tersebut sudah mengalami proses menstruasi pertama kali, yang berarti sudah memiliki kewajiban terhadap syariat agama. Selanjutnya ada kewajiban yang harus dijalankan bagi orang yang sudah balik. Yang pertama ada melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat ini merupakan rukun Islam yang kedua ya. Sholat adalah salah satu rukun Islam yang paling utama dan menjadi bukti keimanan seseorang. Yang mendirikan sholat yang dimaksud di sini yaitu sholat fardu yang 5 waktu. Nah, dibarengi dengan kesempurnaan wudhu, rukun, dan sunnah sholat. Yang kedua ada puasa Ramadan. Puasa ini menjadi salah satu rukun Islam yang harus dikerjakan oleh setiap orang Islam yang mukallaf dan tidak sedang berhalangan atau udzur. Kemudian kewajiban yang selanjutnya ada zakat. Nah, syarat wajib zakat antara lain Islam, berakal, dan balik. Nah, jadi balik ini menjadi salah satu syarat untuk menunaikan ibadah zakat. Dan yang selanjutnya ada menutup aurat. Nah, aurat berarti bagian tubuh seseorang yang wajib ditutupi dan dilindungi dari pandangan seseorang yang bukan mahramnya. Aurat bagi laki-laki itu yaitu antara pusar sampai dengan lutut. Sedangkan bagi anak perempuan, semua anggota tubuh kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Kemudian ibadah yang dilarang bagi orang yang sedang haid. Di sini yang pertama ada sholat. Bagi muslimah yang sedang haid selama masa itu, dia tidak boleh menjalankan sholat dan tidak perlu mengganti atau mengkodok sholatnya yang sudah ditinggalkan itu. Sudah selesai haid, kemudian seseorang harus langsung melaksanakan mandi wajib dan segera menunaikan sholat di waktu itu. Nah, yang kedua ada berpuasa. Perempuan yang sedang menstruasi tidak boleh menjalankan puasa sampai dia suci. Nah, nantinya setelah suci, jika ia meninggalkan puasa wajib, maka ia harus mengganti atau mengkodok puasanya sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Kemudian ada membaca Al-Quran. Larangan membaca Al-Quran ini seperti larangan bagi orang yang junub. Dalam beberapa keterangan, jika seseorang perempuan haid hendak melafalkan Al-Quran, hendaknya diniatkan dengan zikir. Kemudian yang keempat ada memegang dan membawa mushaf. Larangan ini sebagaimana dilarang bagi orang yang berhadas kecil menurut madhab Syafi'i. Yang kelima ada berdiam di masjid. Orang yang sedang haid itu dilarang lewat dalam masjid jika darah yang keluar dikhawatirkan itu menetes di area masjid. Kemudian yang keenam ada tawaf. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan
bahwa persyaratan kesucian tawaf itu sebagaimana sholat. Nah, kalau sholat itu kan harus dalam keadaan suci ya, uh, terhi- terhindar dari hadas. Jadi orang yang sudah orang yang sedang haid itu kan sedang memiliki hadas. Nah, itu orang yang sedang haid itu dilarang untuk melaksanakan ibadah tawaf. Selanjutnya yang ketujuh ada persetubuh atau hanya istimta antara pusar dan lutut. Nah, seorang yang sedang haid itu dilarang sementara untuk bersetubuh maupun hanya istimta atau bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Larangan ini berlaku sampai masa menstruasi itu berakhir. Nah, perempuan yang telah selesai haid dan laki-laki yang memberi basah itu dapat melaksanakan ibadah kembali apabila sudah bersuci. Bersucinya itu dilaksanakan dengan cara mandi besar atau nama lainnya itu mandi janabat. Dalam mandi janabah ini, seseorang wajib melaksanakan dua rukun. Yang pertama yaitu niat. Nah, niat mandi wajib ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa itu husla lirfa'il hadathil akbari fardal lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Rukun yang kedua ini yaitu mengguyur seluruh bagian luar badan menggunakan air. Nah, jadi seluruh anggota kita itu ketika melaksanakan mandi wajib itu wajib terkena air seluruhnya. Ya, semoga ilmu yang kita dapat pada kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.